Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BIPA, selamat datang di Siniar Pawang BIPA, program studi pendidikan bahasa Indonesia bagi penutur asing, Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, tentunya ahli di bidang BIPA juga teman-teman. Dan kita akan berkenalan langsung dengan prodi BIPA itu seperti apa dan dengan ahlinya tentunya ya. Selamat datang kami ucapkan kepada Bu Nuni dan Pak Wilky. Halo Fia. Halo Fia. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sehat selalu. Luar biasa ya, pink dan hijau. Ini pink dan hijau ini sedang marak ya warnanya ya. Lagi match sekali, cocok sekali ya di pemuda-pemuda Gen Z biasanya. Oke, hari ini mungkin dari Bu Nuni dan Pak Wilky bisa perkenalan terlebih dahulu biar teman-teman atau Sobat BIPA pada tahu nih Pak Wilky dan Bu Nuni siapa sih gitu. Boleh dari Bu Nuni terlebih dahulu. Halo Sobat BIPA, saya Nuni Sulistiani Idris, Ketua Program Studi Pendidikan BIPA Universitas Pendidikan Indonesia. Salam BIPA di hati. Oke, baik Sobat BIPA, apa kabar? Nama saya Muhammad Wilky Rizgyanfi. Saya salah satu dosen juga GKM Prodi BIPA UPI. Oke, luar biasa kan sudah dibilang ya tadi ya bahwa kita kedatangan narasumber yang memang ahli di bidang BIPA-nya nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman atau Sobat BIPA mau mencari informasi terkait dengan BIPA, sudah tepat datang di siniar ini gitu ya. Kita mungkin mulai akan membahas terkait dengan BIPA nih ya, khususnya yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia nih Pak Wilky dan Bu Nuni. Mungkin ya kalau dari teman-teman atau Sobat BIPA itu masih ada yang asing terkait dengan sebenarnya BIPA itu apa sih? Kalau di jalan-jalan juga, Mbaknya itu kuliah di mana? Teteh kuliah jurusan apa? BIPA itu apa? Gitu kan masih yang banyak yang nggak tahu ya. Mungkin bisa dijelaskan mungkin Pak Wilkin ya. Sebenarnya BIPA itu apa sih Pak? Gitu. Oke, baik Fia. Sebetulnya bahasa Indonesia bagi penutur asing itu menjadi salah satu bagian dari bahasa Indonesia ya. Oke. Tetapi apa sih yang membedakannya? Salah satunya adalah dari kajian pedagoginya. Oke. BIPA memiliki ciri khas yang berbeda gitu ya dari bahasa Indonesia seperti biasa. Karena apa? Karena para pembelajarnya itu orang asing. Jadi punya kekhasan. Nah, ini juga terkait dengan penetapan yang dilakukan di UNESCO pada tanggal 20 November 2023 bahwa bahasa Indonesia sekarang sudah menjadi 10 bahasa yang diakui oleh UNESCO. Oke. Sehingga kajian tentang kebipaan ini menjadi begitu penting karena dengan adanya penetapan dari UNESCO itu bahasa Indonesia bisa menjadi lebih mendunia. Iya. Sehingga tanggung jawab kita sebagai generasi muda lah yang nanti akan menjadikan bahasa Indonesia itu lebih dikenal di dunia global atau di dunia internasional. Betul. Ya, seperti itu. Jadi memang sekarang tuh lebih dikenal ya. Jadi teman-teman mungkin taunya ya udah pendidikan bahasa Indonesia saja. Sebenarnya ada pendidikan bahasa Indonesia bagi penutur asing. Jadi khusus untuk mengajarkan teman-teman yang asing gitu. Betul, ya. para pembelajarnya orang asing, Iya. tapi pengajarnya boleh orang Indonesia Iya, atau betul. juga boleh orang asing yang sedang belajar di pendidikan BIPA gitu. Oke, baik, luar biasa sekali ya tadi untuk perkembangan bahasa Indonesia saat ini ya Pak Wilky ya, karena memang sudah diakui di UNESCO sebagai 10 termasuk ke 10 bahasa sidang UNESCO ya, Ya, pertanggal betul. 20 November 2023. Nah, mungkin kita bisa tanya ke Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing di UPI nih teman-teman, karena kenapa sih harus berdiri program studi BIPA ini gitu ya? Mungkinkah diinisiasi dari terkait UNESCO tadi dan sebagainya. Mungkin kita bisa tanyakan langsung ke Bu Nuni. Gimana nih Bu Nuni? Kenapa harus ada program studi BIPA ini? Wah, ini pertanyaan yang menyenangkan. Baik, UPI mendirikan program studi pendidikan BIPA ini untuk menjawab tantangan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Iya. Karena saat itu hampir setiap hari Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ini dimintai oleh beberapa KBRI atau lembaga-lembaga asing untuk meminta pengajar BIPA. Oh. Nah, jadi karena belum ada program studi yang mewadahi yang melatih secara khusus program studi ini, maka UPI sebagai perguruan tinggi berbadan hukum mengambil peluang ini dan mendirikan program studi BIPA pada tanggal 24 Maret 2020. Bentar lagi ulang tahun yang ke-6 nih ya kita Bu Nuni ya berarti ya. Luar biasa sekali, sudah mau 6 tahun berdiri teman-teman. Dan sudah 6 kali wisuda. Wow,
Wow. Oke, itu tadi ya, karena memang banyaknya peminatnya ya sebenarnya Bu Nuni ya, untuk pengajar-pengajarnya itu sendiri. Oke, nah mungkin dari teman-teman Sobat BIPA mungkin masih ada yang berpikir apa sih bedanya dengan pendidikan bahasa Indonesia yang biasa gitu kan, karena kan memang sama-sama ada embel-embel pendidikan bahasa Indonesia gitu, tapi apa yang membedakan pendidikan bahasa Indonesia dengan pendidikan BIPA ini sendiri gitu, mungkin bisa dijawab. Oke, baik, sebetulnya mengapa ada program studi pendidikan bahasa Indonesia bagi penutur asing, tentu saja ada kekhasannya. Begitu ya. Nah, apa yang paling menonjol dari program studi BIPA ini di UPI, karena mata kuliah kita itu yang membedakannya sesuai dengan SKKNI gitu. Jadi berfokus utama pada SKKNI. Baik. Jadi ada apa saja sih Via misalnya di prodi BIPA ini? Iya. Teman-teman yang betul. menjadi calon mahasiswa prodi BIPA mungkin ya, nanti selain akan belajar pedagogi tentang kebahasa Indonesiaannya, perangkat mengajar, assessment, bahan ajar, teman-teman juga nanti akan dibekali sebagai calon pengajar BIPA di masa depan, juga akan dibekali tentang kemampuan berdiplomasi. Kemudian yang berikutnya ada kemampuan seni budaya. Kemudian ada kemampuan wirausahawan. Jadi teman-teman juga selain nanti saya ingin menjadi pengajar BIPA di luar negeri, teman-teman juga selain itu juga bisa membuka privat sendiri, betul. Bagaimana mengajarkan bahasa Indonesia dan manajerial cara membuka privat untuk kebipan itu seperti apa begitu. Iya. Jadi kelebihan prodi BIPA di UPI itu seperti itu, teman-teman. Iya. Mungkin dunia ada yang mau tanyakan. Saya menambahkan untuk boleh. Para sobat BIPA yang dijelaskan oleh Pak Wilky tadi itu benar sekali. Dan untuk mengantisipasi itu, prodi BIPA juga menyiapkan berbagai program supaya mahasiswa itu mempunyai praktek langsung atau mempunyai pengalaman langsung untuk berpraktik mengajarkan bahasa Indonesia bagi penutur asing melalui berbagai program. Misalnya kami punya program short course ya, sudah beberapa tahun ini bekerja sama dengan Universitas Negeri di Thailand, sehingga mereka mengirimkan mahasiswa ke prodi dan itu menjadi ajang berlatih para mahasiswa untuk praktik mengajarkan BIPA. Selain itu juga praktik mengajar ini tidak harus selalu di dalam negeri, bisa juga di luar negeri. Kalau karena alasan biaya, makanya praktiknya itu melalui daring. Misalnya pernah dilakukan untuk di Hunting Tower School Melbourne, itu mahasiswa praktik mengajarkan bahasa Indonesia ke para siswa SMA di Hunting Tower School itu. Iya. Dan Via, sekarang ini prodi BIPA sedang menyiapkan student exchange, ada insya Allah nih tidak berapa lama lagi. Ya, ini yang terdekat ya, Bu ya. 5 mahasiswa ini akan berangkat ke 3 negara, satu ke Filipina, ke Santo Thomas University, yang kedua ke Busan University of Foreign Studies Korea Selatan, dan yang ketiga ke Hefei International Studies University China. Oke, baik, saya tambahkan ya. Boleh Bapak. Jadi mahasiswa yang berkuliah di prodi BIPA S2 UPI ini tidak sekadar mendapatkan ilmu secara kognitif, tapi juga diberikan peluang. Misalnya kalau ada ketakutan, saya bisa apa nanti di prodi BIPA begitu ya. Dia tidak hanya materi, tetapi juga bagaimana mereka bisa praktik mengajarkan secara langsung di dunia kerja, terutama di dunia kebipaan begitu. Jadi tidak usah takut kalau teman-teman ingin bergabung, tapi apa yang saya dapatkan, karena saya misalnya S1-nya bahasa Indonesia ataupun bahasa lainnya, apakah saya punya peluang untuk mengajar di dunia luar? Tentu saja. Kami memfasilitasi itu untuk mahasiswa agar bisa praktik di luar. Betul. Apakah misalnya ada bayar sendiri keluar? Nah, tentu saja nanti di spill-nya saat teman-teman bergabung pasti ada hal-hal yang tidak terduga ketika teman-teman bergabung di prodi BIPA. Betul sekali. Gitu. Kalaupun bisa testimoni langsung nih ya, karena mungkin alhamdulillah saya salah satu yang akan berangkat ke Cina ya, atas dukungan para dosen kita tentunya ya. Jadi ini adalah hal-hal yang tidak terduga teman-teman ya. Jadi ketika masuk, ada kesempatan untuk keluar gitu ya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut ya, kemudian kan banyak yang bertanya, kalau kita harus keluar negeri, apakah untuk mendaftar program studi BIPA itu harus bisa bahasa asing gitu kan? Itu kan menjadi pertanyaan ya, karena kan kita berkaitan dengan luar negeri lagi, gimana nih Bu Nuni atau Pak Wilky? Baik. Kemampuan bahasa asing ini hal yang utama. Kalau teman-teman atau sobat BIPA tahu apa Trigatra
Bangun Bangun bahasa. bahasa. Betul. Tentu yang pertama utamakan bahasa Indonesia. Betul. Jadi syaratnya itu harus bisa berbahasa Indonesia. Yang kedua, lestarikan bahasa daerah. Karena banyak kajian-kajian juga yang dimungkinkan untuk membandingkan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Dan yang terakhir, kuasai bahasa asing. Betul. Ya. Untuk mendaftar tentu tidak harus menguasai bahasa asing, tetapi harus lulus seleksi ya. betul, Memang betul. salah satu tesnya ada bahasa Inggris, tapi itu kan standar. Ya. Betul. Mengikuti seleksi magister dimanapun itu pasti ada tes bahasa asing. Nah, setelah bergabung kita bisa meningkatkan kemampuan kita tidak hanya di bahasa asing tapi juga di kemampuan seni dan budaya. Oke, Iya, baik. betul. Kalau saya boleh menambahkan, jadi teman-teman yang berminat masuk ke prodi BIPA dan saya takut Iya, Pak gitu ya banyak kan yang saya gitu tidak tuh, bisa banyak bahasa Inggris atau tidak bisa bahasa asing lainnya begitu ya. Teman-teman tidak perlu takut ketika punya minat untuk bergabung saja begitu ya. Itu memang sekali lagi tadi yang dijelaskan oleh Bu Nuni bahwa kemampuan bahasa asing itu penting untuk pergaulan internasional. Betul. Tapi ketika teman-teman ingin bergabung dengan prodi BIPA tapi takut tidak bisa berbahasa asing, teman-teman itu adalah progres dan proses begitu ya. Jadi ketika teman-teman tidak bisa bahasa asing, teman-teman akan diajarkan di sini pedagogi kebipaannya. Tetapi untuk kemampuan bahasa asingnya, teman-teman di Bandung itu bisa belajar bahasa asing, misalnya bahasa Inggris ataupun bisa bahasa Cina begitu ya, secara mandiri atau dengan menggunakan media sosial yang murah-murah, apalagi bayarnya seperti itu ya. Tapi ingat teman-teman, bahasa asing ini bukan menjadi penentu utama teman-teman masuk ke prodi BIPA. Tetapi itu nanti akan ada proses yang bisa teman-teman lakukan untuk mengupgrade diri, memutakhirkan kemampuan diri begitu. Yang pastinya tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Ketika teman-teman usahanya bagus, nanti juga hasilnya bagus. Pedagoginya bagus, kemampuan bahasa asing juga meningkat begitu betul. ya. Sehingga Ya. bisa menjadi diplomat. Betul. Itu salah Artinya satunya. diplomasi bahasa ya yang kita Nah, lakukan. ini mungkin berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya nih Pak Wilky dan Bu Nuni. Kira-kira kalau jadi lulusan bahasa Indonesia bagi penutur asing, itu peluang karirnya di mana aja sih? Tadi kan Bu Nuni sudah sebutkan bisa jadi diplomat gitu ya. Kalau kita berkaca dari alumni-alumni kita, kira-kira alumni kita nih sudah berkecimpung di dunia yang mana saja nih? Oke, Ya, karena kurikulum maksud saya prodi pendidikan BIPA ini berbasis kepada SKKNI, standar kompetensi kerja nasional pengajar BIPA. Jadi berkaitan kalau ada pedagogik berarti nanti jadi pengajar BIPA ya. Kemudian kalau berkaitan dengan industri artinya dengan menjadi wirausahawan BIPA. Sehingga karena ini diwadahi dengan beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan wirausaha. Kemudian yang berikutnya menjadi peneliti, dan ini bisa menjadi peneliti BIPA ini bisa kemana-mana, bisa bergabung dengan berbagai lembaga penelitian di Indonesia bahkan di luar negeri. Kalau di luar negeri sendiri kan peneliti itu bisa hidup dari penelitiannya, mengapa di Indonesia tidak? Iya, betul sekali. Oke, ini mungkin terakhir pertanyaan dari Via. Mungkin ini untuk seru-seruan saja karena hari ini sangat luar biasa sekali energinya ya. Saya mau mengajukan ke Pak Wilky dulu mungkin. Pak Wilky, kata-katanya hari ini. Kata-katanya adalah, Sobat BIPA, mari menebarkan virus cinta. Virus cinta, cerita indah tentang Indonesia bersama Prodi BIPA. Oh, iya. Paham. Gitu ya. Oke, kita beralih ke Bu Nuni teman-teman ya. Kita lihat ini Bu Nuni nggak kalah semangat pokoknya dari tadi juga luar biasa sekali. Ibu Nuni, kata-katanya hari ini. Sobat BIPA, cintai Indonesia, jelajahi dunia. Paham? Iya. Luar biasa sekali. Mungkin beri tepuk tangan dulu untuk kita. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Nuni dan Pak Wilky hari ini sudah membagikan pengalaman terkait dengan BIPA. Teman-teman kalau ada pertanyaan boleh ditaruh di kolom komentar. Nanti kita akan tanyakan ketika sesi kedua yang Pawang BIPA. Siniarnya Pawang BIPA ya teman-teman ya. Untuk itu saya Viana Febiola pamit undur diri teman-teman, sampai jumpa di sesi siniar Pawang BIPA selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.